Izinkanlah kami untuk meresapi firman-Mu dengan pertolongan Tuhan, supaya kami benar-benar dibaharui dengan firman-Mu dan semakin setia dalam pekerjaan pemberitaan Injil Kristus sampai Engkau datang kembali. Diamkan segala suara yang terdengar, suara Tuhan yang menuntut kami dalam kebenaran. Di dalam nama Yesus kami memohon pertolongan Tuhan. Amin. Injil Lukas pasalnya yang ke-17 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-37. Kedatangan kerajaan Allah. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahirnya. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Dan dia berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari anak manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Dan orang akan berkata kepadamu, lihat, ia ada di sana, lihat, ia ada di sini. Jangan kamu pergi ke situ, jangan kamu ikut. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula kelak halnya anak manusia pada hari kedatangannya. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan, api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang diperanginan di atas rumah, dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah dia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah dia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia
Injil Lukas mencatat bahwa inti pemberitaan Tuhan Yesus itu tentang kerajaan Allah. Jadi memang kerajaan Allah itu dimulai bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Karena inti pemberitaan Tuhan Yesus sendiri itu tentang kerajaan Allah. Di dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 43, tetapi dia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain, aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Juga dalam Lukas pasal 8 ayat 1, tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan kerajaan Allah. Injil Lukas pasal 9 ayat 2, dan dia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah, untuk menyembuhkan orang-orang. Dalam Lukas 9 ayat 60, tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Artinya saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, kemanapun Tuhan Yesus pergi, dia selalu memberitakan tentang kerajaan Allah. Bahkan ketika Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya, di dalam pengutusan itu Tuhan Yesus menegaskan kepada mereka untuk melakukan bukti kerajaan Allah itu. Itulah mujizat dari kerajaan Allah, di mana kita mendapatkan di dalam Lukas pasal 10 ayat 9, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di sini, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat kepadamu. Jadi dimanapun Tuhan Yesus hadir, di sanalah kerajaan Allah dinyatakan. Karena kerajaan Allah itu sangat terkait dengan kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Jadi di mana saja kita memberitakan Injil Yesus Kristus, di situ kita juga sedang memberitakan tentang kerajaan Allah, bahwa sesungguhnya kerajaan Allah sudah dekat kepadamu. Ini menjadi penghiburan, ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Itu sebabnya ketika berhadapan dengan orang-orang Farisi, maka Tuhan Yesus menegaskan bahwa jika ia mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah itu sudah datang. Saudara-saudariku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, artinya di mana ada kerajaan Allah, di sana maka setan dan roh jahat tersingkir, sebab kerajaan Allah adalah kehadiran Allah. Di mana kerajaan Allah hadir, di sana akan terjadi kuasa supranatural Tuhan, atau terjadi mujizat-mujizat, dan setan tidak akan berkuasa, karena yang berkuasa adalah Allah dan para malaikatnya. Ini menjadi kekuatan bagi kita. Pastilah saudara-saudara punya pengalaman iman ketika saudara menyebutkan nama yang berkuasa di dalam segala keadaan. Ketika saudara berdoa di dalam nama Yesus Kristus, saudara pastilah merasakan ada kekuatan yang Tuhan karuniakan. Amin. Karena sesungguhnya Yesus itu kerajaan Allah yang sudah dekat dengan kita. Karena ketika kita mengucapkan nama Yesus Kristus, sesungguhnya Allah hadir dalam persekutuan. Saudara percaya ada Allah hadir bersama dengan kita dalam persekutuan ini? Ya. Karena tidak ada nama lain. Kita hanya mau memuliakan nama Yesus Kristus, nama Raja di atas segala raja, nama yang menghidupkan, nama yang menguatkan, nama yang memampukan kita untuk melaksanakan
Sebab mereka punya maksud khusus. Mereka pandai, tetapi secara rohani mereka muda. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, itu sebabnya mereka terus menanti-nantikan kapan firman itu akan digenapi. Dan ayat ini sebenarnya berbicara tentang kerajaan Allah yang akan datang kalau Daniel 2 ayat 44 itu, di mana Kristus sendiri yang akan datang sebagai raja di atas segala raja untuk memerintah selama-lamanya. Itu juga yang sedang kita nanti-nantikan sampai saat ini. Jemaat yang Tuhan kasih, orang Farisi tidak menyadari bahwa Tuhan Yesus ada di antara mereka dan sedang menjelaskan bahwa kerajaan Allah itu harusnya ada di dalam hati dan kehidupan mereka lebih dahulu, baru kemudian dapat dinyatakan keluar. Kerajaan Allah itu harus terjadi di dalam diri kita semua terlebih dahulu, baru atmosfernya dapat tersebar dan dimanifestasikan keluar melalui hidup kita. Setelah percakapan dengan orang Farisi, Tuhan Yesus kemudian berbicara kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus kemudian menjelaskan tentang dirinya bahwa akan datang waktunya mereka tidak akan melihat anak manusia karena Kristus harus disalibkan, dia mati, harus mati, dan setelah itu akan bangkit kembali, supaya maut dan kuasa iblis itu dihancurkan, sehingga melalui pengorbanannya kerajaan Allah berkuasa di bumi ini melalui orang-orang percaya atau melalui gereja. Kerajaan Allah itu berkuasa melalui kita saat ini dalam persekutuan bergereja, yang hari ini kita datang khusus. Semua orang mempersiapkan puji-pujiannya, menyanyi dengan baik bukan untuk siapa-siapa, tetapi semua untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Sehingga ketika kita menyanyi dengan baik, kita tidak mengharapkan tepuk tangan, karena kita mempersembahkan pujian kita kepada Tuhan. Tuhan yang menerima pujian kita, karena kita menyembah Dia, kita memuliakan Dia, kita menghormati Dia, kita menyanyi memuliakan Tuhan yang hidup. Sekali lagi saudara yang Tuhan kasih, kerajaan Allah berkuasa di bumi ini melalui orang-orang percaya, melalui gerejanya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita semua perlu mengerti bahwa kerajaan Allah dan kerajaan sorga sering digunakan secara bergantian di dalam Alkitab. Ya, keduanya mirip, kerajaan Allah dan kerajaan sorga, tetapi tidak sama. Kerajaan sorga adalah tempat kediaman Allah. Tuhan bertata dan penuh dengan atmosfer kemuliaan, dikelilingi dengan para malaikatnya. Tidak kasat mata. Tetapi kerajaan sorga ini, dia membawa dampak kepada dunia yang kasat mata ini, yang kita bisa lihat. Dia membawa dampak kepada dunia, dan itulah yang disebut kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang sesungguhnya sudah datang untuk kita. Dengan kata lain, kerajaan Allah adalah kerajaan sorga yang berdampak, yang telah dimanifestasikan di bumi ini oleh kita yang percaya dengan setia serta hidup di dalam firman. Kerajaan Allah itu memang tidak kelihatan. Kerajaan Allah itu kelihatan di dalam persekutuan beribadahan seperti ini, di mana kita bersukacita, di mana kita bersama, kita hidup rukun dan damai. Ada hubungan yang mesra dengan Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan
kerajaan Allah. Dan suasana atmosfer ini itu dipenuhi dengan sukacita karena Yesus memerintah atas kita semua. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan bersatu, baik di dalam rumah tangga, baik di dalam keluarga, baik di dalam persekutuan jemaat, persekutuan kelompok pemuridan, di mana kita bersungguh, bersehati, beribadah dan melayani Tuhan, maka di situ kerajaan Allah. Jadi sekali lagi kerajaan Allah itu kita anak-anak Tuhan, kerajaan Allah mau hadir dalam rumah tangga kita. Kerajaan Allah hadir dalam rumah tangga kita, makanya kita harus menghormati rumah tangga kita. Rumah tangga yang sudah dikuduskan oleh Tuhan, keluarga-keluarga yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Kerajaan Allah ada di sini. Jadi suami istri yang selama ini hidup tidak bisa bersatu lagi, berusaha minta pertolongan Tuhan. Jangan karena sudah keenakan, sudah karena terpisah sudah 3 bulan atau 1 tahun, merasa ya karena sudah tinggal dengan nyaman-nyaman, ya kami sudah nyaman, sudah terbiasa kok hidup tanpa suamiku, hidup tanpa istriku. Ya terserah dia mau bikin apa, saya mau bikin apa, terserah. Orang ketiga masuk dan menghancurkan kita. Kita sendiri menghancurkan suasana kerajaan Allah yang damai dan adil. Kerajaan Allah itu hadir juga dalam persekutuan-persekutuan ibadah. Jaga supaya jangan terjadi perselisihan, pertengkaran di dalam persekutuan ibadah kita, karena kerajaan Allah hadir di situ. Kita menjaga kehidupan kita. Gereja bukan kerajaan Allah, tetapi putusan-putusan kerajaan Allah. Itu sebabnya di mana gereja ada, di sana juga seharusnya atmosfer kerajaan Allah itu nyata. Karena kerajaan Allah itu ada bersama Yesus Kristus yang ada bersama dengan kita. Jemaat yang Tuhan kasih, dalam Injil Lukas yang kita baca ini pasal 17 ayat 24 sampai 27 seterusnya, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa kedatangan kerajaan Allah akan meliputi seluruh dunia. Pada waktu anak manusia, Tuhan Yesus Kristus datang pada kali yang kedua di bumi ini. Dalam bagian ini Tuhan Yesus memberikan contoh yang menjelaskan situasi yang akan terjadi menjelang kedatangannya, yaitu akan terjadi seperti pada zaman Nuh, di mana semua orang tidak percaya bahwa akan datang bencana dahsyat, yaitu air bah yang akan membinasakan semua makhluk hidup, bahkan mengolok-olok Nuh terhadap apa yang dia kerjakan ketika dia membuat bahtera. Mereka tidak mempersiapkan diri karena mereka tidak percaya kepada Tuhan dan firman-Nya. Itu sebabnya mereka semua binasa. Binasa karena tidak percaya. Selanjutnya ayat 28 sampai 29. Tuhan Yesus pun memberikan contoh yang kedua, yaitu tentang zaman Lot, di mana situasi sudah semakin maju, teknologi dan bisnis pada waktu itu. Tetapi karena dosa dan kekejian di mata Tuhan, maka Tuhan membinasakan Sodom dan Gomora dengan hujan api dan hujan belerang. Tuhan Yesus menjelaskan keadaan ini kepada para murid, dan salah seorang dari mereka, yaitu Rasul Petrus, yang menulis dan menggambarkan kembali keadaan manusia pada akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali dalam 2 Petrus pasal 2
Lot berlomba-lomba, ya, ketika Lot berlambat-lambat, ya, ketika dia berlambat-lambat, maka ketika dia berlambat-lambat, maka tangan Lot sendiri, tangan istrinya, tangan anak-anaknya itu dipegang oleh kedua malaikat. Sebab Tuhan mengasihi Lot dan menuntun mereka keluar dari kota itu. Segera keluar, karena Tuhan tidak bermain dengan Tuhan. Ketika orang mencela, menghina, tidak mau lagi mendengarkan firman Tuhan, dibinasakan. Sebagai anak Tuhan, kita harus ingat bahwa sampai hari ini kita semua masih hidup Tuhan. Itu semua karena Tuhan mengasihi kita. Mungkin karena banyak hal, kesulitan, ada tantangan yang kita hadapi, kita mau melarikan diri dari Tuhan dan gereja. Tetapi Tuhan menarik tangan kita untuk tetap ada di dalam rencananya yang indah. Karena Dia sangat mengasihi kita. Semua itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Jika kita bisa ada sampai sekarang ini, karena pengaruh dunia kuat sekali. Tapi saudara harus tahu bahwa tangan Tuhan lebih kuat menarik kita di dalam rencana. Itu sebabnya kita harus terus bertumbuh di dalam ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Karena Dia sangat mengasihi kita. Saudara yang Tuhan kasihi, sebelum kedatangan kedua Tuhan, tugas kita adalah yang harus kita lakukan sekarang. Kita harus bertekun dalam doa sebagai peperangan rohani, dan kita harus bersaksi serta berusaha supaya anggota keluarga kita yang belum percaya terbuka hatinya untuk mendengarkan Injil dan diselamatkan juga dengan kita. Supaya kerajaan Allah itu dialami dan kerajaan Allah itu bisa dibagikan di seluruh keluarga kita. Jangan bosan-bosan, jangan merasa dia tidak mendengarkan saya. Tetapi yang kita harus lakukan adalah berdoa di dalam nama Yesus, menyebutkan nama-nama mereka, supaya Tuhan menggerakkan hati mereka. Karena mereka juga harus masuk dalam suasana kerajaan Allah yang penuh dengan damai dan sukacita itu. Jika kita sudah keluar dari kebinasaan, maka apapun kesulitan dan tantangan yang kita alami, kita jangan menoleh ke belakang. Jika kita sudah keluar dari kebinasaan, apapun kesulitan dan tantangan yang kita alami, jangan membuat kita mundur, jangan membuat kita menoleh lagi atau kembali lagi kepada jalan hidup yang lama. Tuhan sudah tarik kita, Dia menarik kita keluar dari sana. Jangan keraskan hati. Firman Tuhan tegas. Jangan seperti istri Lot. Ingat itu baik-baik. Dalam ayat 30 sampai 35, jangan main-main dengan dosa. Sebaliknya setiap anak-anak Tuhan harus memiliki gairah untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Titus 2 ayat 11 sampai 15 bilang, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita
Ingat, sekali lagi, keberhasilan kita itu semua karena campur tangan Tuhan. Tuhanlah yang memberkati kita. Jadi jangan pelit waktu kita dengan Tuhan. Jangan bilang saya punya pekerjaan banyak jadi saya tidak ada waktu. Jangan pelit dengan waktu Tuhan, waktu kita dengan Tuhan, karena Tuhan yang memberi kita hidup. Berikanlah waktu kepada Tuhan lebih banyak daripada untuk manusia. Tuhan tolong kita, kerajaan Allah sudah datang untuk kita. Amin. Oh
Dapat